Wujudkan bersama IndiHome. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dengan beragam keanekaragaman flora dan faunanya. Banyak sekali flora dan fauna yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia karena negara kita mempunyai posisi strategis dan masih asri dengan ratusan ribu pulau. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi rumah istimewa bagi berbagai hewan langka. Pemirsa Ruang Budidaya, pada episode kali ini kita akan mengulas tentang burung merak yang banyak tersebar di hutan terbuka seperti padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok dan di Tanah Jawa. Jadi, terus saksikan Ruang Budidaya Hewan selama 30 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elma Aswin. Saya adalah owner Aswin Farm. Aswin Farm ini adalah penangkaran merak terbesar di Jawa khususnya, salah satunya di Indonesia umumnya. Aswin Farm berdiri sejak tahun 2012. Awal berdiri, Aswin Farm tidak bergerak di merak, tidak menangkarkan merak. Kami mulai menangkarkan merak itu di 2014, sekitaran 2014, kita mulai menangkarkan merak. Alasan kenapa Aswin Farm sekarang lebih memfokuskan ke penangkaran merak, karena faktornya banyak sekali. Salah satunya kami terpanggil. Merak adalah hewan mitologi, hewan yang sangat langka, yang dalam berbagai banyak agama itu merak ini menjadi simbol. Jadi saya terpanggil untuk mengkembangbiakkan merak di Yogyakarta. Kami memiliki berbagai macam merak, jenis-jenis merak. Jadi di Aswin Farm kita memiliki merak putih, jenis merak putih, merak hijau, Jawa, legal, resmi, merak India, biru, cameo, purple neck, dan lain sebagainya. Jadi di penangkaran merak ini kita berusaha bagaimana caranya merak ini berkembang biak dan menjadi edukasi juga buat masyarakat bahwa merak ini hewan langka yang harus kita lindungi. Dan yang kedua, kami kenapa kok ingin sekali mengembangbiakkan merak, kenapa kok
terfokus. Kenapa Mahasin Farm terfokus ke pengembangan merak, khususnya di penangkaran? Karena salah satunya juga faktor ekonomi. Ternyata karena merak ini hewan langka, jadi banyak orang yang seperti saya terpanggil ingin memiliki, ingin mengembangbiakkan. Jadi salah satunya juga karena faktor banyak orang yang ingin mengembangbiakkan dan bertanya bagaimana kita bisa ingin ikut serta mengembangbiakkan merak ini. Jadi tentunya dengan prosedur yang resmi, ya kan, melalui perizinan dan sebagainya. Kita tidak boleh memiliki hewan-hewan yang eksotis dengan tanpa memiliki izin. Banyak pertanyaan, saya mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Mas, merak itu kan hewan dilindungi. Notabene gini, merak itu hewan langka. Hewan langka belum tentu dilindungi, kan? Jadi merak ini ada dua jenis. Di dunia ada dua jenis. Satu jenis merak biru India itu dengan nama Latin Pavo cristatus, itu hewan impor yang tidak dilindungi. Jadi merak biru India berstatus legal tanpa harus membuat izin, itu memiliki legalitas yang resmi untuk dijual belikan, diternak, dan dimanfaatkan. Jenis yang kedua adalah merak hijau Jawa dengan nama Latin Pavo musticus. Nah, ketika kita berbicara merak hijau Jawa, kita harus memiliki izin tangkar yang resmi ke dinas terkait, khususnya ke BKSDA dan polisi hutan. Kita harus memiliki itu. Jadi merak itu dibagi dua, merak hijau Jawa dan merak biru India. Nah, jadi secara legalitas kita boleh memiliki merak, menangkarkan dan menjual belikan secara resmi dengan cara yang sah. Oke, bagaimana cara perawatan, penangkaran dan budidaya merak yang benar dan sesuai aturan? Ikuti saya. Diketahui, merak hijau Jawa merupakan plasma nutfah asli Indonesia dan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Untuk memilikinya, Anda harus mengantongi izin dan sertifikat resmi sehingga semuanya bersifat legal. Oke, kali ini kita bahas sedikit cara, tips, dan bagaimana menangkarkan merak. Oke, sedikit kita ulas sedikit tentang merak. Merak ini hewan yang habitat aslinya ada di hutan. Jadi dia itu bukan burung, bukan ayam. Jadi masuk ke jenis ke Pecenida. Jadi lebih ke ayam hutan mungkin ya. Nah, merak ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi sebenarnya. Cuman karena di alam liar sana
banyak predator, terus banyak orang-orang yang ingin menangkap liar dan sebagainya. Itu yang bikin produktivitas mereka di alam liar sangat-sangat terganggu. Nah, merak ini sebenarnya cukup mudah. Jadi kita cukup memiliki 1 jantan dan idealnya kita memiliki 4 betina. Itu merak sudah bisa berproduksi. Banyak pertanyaan, Mas, usia merak itu berapa sih untuk bisa berproduksi? Merak ini berproduksi di usia matang, jantan di usia 3 tahun, betina di usia 2,5 tahun. Jadi usia matang mereka, jantan 3 tahun, betina 2,5 tahun. Nah, betina mampu berproduksi setiap periode bisa 10 hingga 20 butir telur dalam 1 periode. Nah, merak ini salah satu hewan yang memiliki musim. Jadi dalam 1 musim merak itu bisa berproduksi beberapa kali periode. Nah, musim ini kapan, Mas? Nah, musim produksi merak itu masuk di awal Agustus sampai di Februari Maret. Jadi dalam waktu atau dalam bulan yang saya sebutkan tadi, merak akan terus berproduksi terus menerus. Nah, di alam liar mereka berproduksi, banyak yang bilang setahun sekali. Tidak salah, karena di alam liar mereka mengeram. Jadi bisa dibilang waktu atau musim kawin itu habis karena mereka mengeram. Jadi merak bertelur 1 bulan. Dia mengeram kurang lebih 28 hari. Dia momong atau merawat anaknya hingga lepas sapi itu kurang lebih 3 bulan. Jadi dalam jangka waktu 5 bulan musim sudah habis. Jadi di alam liar ketika ada orang mengatakan merak itu setahun sekali, benar, karena di alam liar. Tapi di penangkaran merak itu dalam 1 musim bisa sampai 4 periode. Jadi kenapa bisa sampai 4 periode? Karena kita menggunakan mesin. Jadi ada telur-telur kita ambil, kita simpan 1 minggu, kita masukkan ke mesin. Dari mesin 28 hari menetas, kita pelihara anaknya. Dan si induk tidak perlu menghabiskan 28 hari untuk mengeram. Jadi itulah perbedaan waktu. Jadi di penangkaran merak bisa berproduksi hingga 4 periode dalam 1 musim, sedangkan di alam liar merak hanya berproduksi 1 kali dalam setahun. Nah, terus cara pembesaran anakan, merak ini lebih condong ke ayam, bukan ke burung. Jadi anak burung kita harus ketika menetas kita harus meloloh atau menyuapi. Jadi kalau burung umur 3 bulan lepas sapi. Nah, tapi kalau merak ini tidak. Jadi kalau burung kita harus menyapi atau menyuapi hingga lepas sapi. Tapi kalau merak dia lebih condong ke ayam. Baru menetas dia sudah cari makan sendiri. Nah, itu keuntungannya. Jadi kita mesin menetas, kita box anakannya, pembesaran hingga umur 3 bulan, kita lepas ke kandang. Nah, penyakit apa sih yang banyak sekali pertanyaan? Apa sih penyakit merak? Pada umumnya merak ini masuk unggas. Jadi dia sama seperti unggas lain dengan penyakit yang sama. Cuman daya tahan tubuh merak itu kan jauh lebih kuat. Jadi ketika ada wabah, ada penyakit yang datang, dan sekitar kita itu mungkin ayam-ayam kampung atau ayam-ayam ras kena imbas atau mati atau sakit, merak masih bisa bertahan karena dia memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Bukan berarti dia tidak bisa kena, karena sama-sama unggas, jadi penyakitnya sama aja sebenarnya. Jadi rata-rata merak itu yang paling sering pilek. Jadi pilek, flu itu yang paling sering karena faktor cuaca, pergantian cuaca. Dan ketika kita melihat ada penurunan nafsu makan, terus ada pergerakan yang mulai dia melamban dan sebagainya, kita harus peka. Kita cek kesehatan, apakah dia pilek, apakah dia
kurus atau sebagainya. Nah, ketika ada yang terjangkit penyakit atau dia tidak fit, kita karantina. Kita rawat, kita kasih obat-obatan. Obat-obatan ini pun tergantung dengan penyakitnya apa. Nah, di Mahasiswa Farm, kami memiliki metode untuk menghindari penyakit, menghindari wabah dan sebagainya. Kami menyuntik B-kompleks. Nah, manfaat B-kompleks ini untuk daya tahan tubuh dan nafsu makan. Jadi, ketika hewan atau makhluk hidup nafsu makannya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah penyakit apapun tidak terlalu mudah untuk hinggap atau menyerang hewan-hewan tersebut. Nah, B-kompleks ini kita menggunakan versi injek karena ada B-kompleks dengan tablet, ada juga yang injek. Nah, kenapa kami memilih yang injek? Karena injek ini langsung ke pembuluh darah, jadi 100% terserap tubuh. Nah, sedangkan yang kapsul atau yang manual, yang oral, dia akan terserap hanya 30%. Karena secara biologis, makanan 70% akan terbuang dengan fases. Nah, 30% baru diserap sempurna oleh tubuh. Nah, jadi makanya di Mahasiswa Farm kita lebih menggunakan sistem injek untuk B-kompleks dan multivitamin lainnya. Apakah di Mahasiswa Farm ini menggunakan vaksin? Saya memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi di Mahasiswa Farm kami tidak menggunakan vaksin. Dengan segala kerendahan hati, saya tidak mengatakan vaksin itu tidak bagus, tapi saya pribadi lebih suka yang tradisional dan alami. Jadi saya lebih menggunakan campuran makanan-makanan herbal, kunyit, kencur, dan sebagainya, rempah-rempah dicampur di makanan, itu lebih membuat saya lebih nyaman daripada saya harus memberikan vaksin. Berapa sih ukuran ideal kandang merak? Berproses membangun banyak kandang, dan kita akan menciptakan atau akan membuat variasi merak dengan jenisnya per masing-masing. Mungkin untuk kandang kita bisa merak putih, jenis putih kita akan di jenis-jenis tiap masing-masing merak. Secara prinsip, memelihara merak nyaris sama dengan jenis unggas lainnya. Hanya saja, karena merak merupakan salah satu unggas yang punya karakteristik unik, merak membutuhkan perhatian secara seksama. Merak sebenarnya dapat dipelihara di berbagai iklim, dari iklim tropis, subtropis, bahkan negara dengan 4 musim. Saat ini burung merak hijau atau sering disebut sebagai merak Jawa termasuk satwa yang dilindungi. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, di ruang lingkup Kementerian Kehutanan, populasi merak yang terbatas. Penangkaran merak yang dilakukan untuk pengembangbiakan harus dilakukan secara teliti dan memperhatikan kesehatan merak. Pemirsa Ruang Budidaya, jika kita sudah mendapatkan izin penangkaran, maka yang perlu diperhatikan adalah perlakuan terhadap unggas.
Oke, sedikit informasi. Merak ini memiliki siklus mabung atau pergantian bulu. Jadi ketika memasuki musim kawin, merak ini biasanya memasuki level atau panjang maksimal ekor bulu karena dia harus menari untuk menarik perhatian si betina. Nah, ketika musim kawin atau reproduksi ini sudah habis atau sudah mulai sudah selesai berproduksi, merak akan secara otomatis dia akan mengganti bulunya atau merontokkan bulunya, ekornya dengan sempurna. Jadi dia akan habis sempurna dan akan tumbuh di 6 bulan berikutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sedikit ulasan tentang merak. Tadi kita sudah bahas masalah legalitas, masalah perawatan, penangkaran, dan masalah kandang. Kali ini saya ingin memberi informasi bagi teman-teman yang masih penasaran, ingin memiliki, terus ingin bertanya bagaimana perawatan lebih detail dan bagaimana cara memiliki merak atau bagaimana cara perawatannya sebagainya, silakan hubungi kami, follow IG kami di L_Maswin dan juga di akun YouTube di Bak Production. Oke, kami Maswin Farm sedang ingin mencari partner untuk membuat penangkaran merak terbesar di Indonesia. Kami ingin mendatangkan merak dari seluruh dunia jenis di Yogyakarta, dan kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat dan ingin membantu untuk melestarikan. Terima kasih, sampai jumpa. Demikianlah ulasan burung merak pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk budidaya hewan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan ulasan yang tak kalah menarik di setiap episodenya, tentu di acara Ruang Budidaya Hewan. Thank you.